Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah. Jadikan pertemuan ini benar-benar Engkau kuatkan iman kami. Engkau beri ilmu yang manfaat. Engkau bersihkan hati kami. Engkau jadikan majlis ini membuat hidup kami waro, ya Allah, hidup yang terpelihara. Dan jadikan pertemuan ini menjadi jalan sisa umur kami istiqomah dan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tipu daya syaitan yang terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai yang maha menatap, kabulkan doa kami. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selain kita sibuk beramal, kita juga harus mewaspadai apa yang bisa menghilangkan amal-amal kita. Jangan sampai fokus kita menambah amal tanpa kita sadari ternyata kita juga punya perbuatan yang merusak amal-amal kita. Mungkin sudah mendengar tentang mujahid yang ketika dihisab dia yakin sekali jadi syuhada, tapi sesudah dihisab di akhirat Allah perlihatkan ternyata dia termasuk orang yang mencari kedudukan di sisi makhluk dengan amal-amalnya. Kadzab, dusta kamu ingin disebut pemberani, dan demikianlah orang-orang menyebutmu, dan akhirnya diseret ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Bayangkan, tidak kurang kepeduliannya ke agama, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Dia masih mengaku lillahi ta'ala, tapi sirna di sisi Allah karena syirik. Nah, mari kita bahas sekarang beberapa syirik di zaman modern ini. Ada syirkul akbar, insya Allah kita enggak. Itu kalau syirik yang besar itu menghilangkan keislaman kita. Kalau syirkul asghar menghilangkan pahala dari yang disirikinya itu. Berikut ini ada beberapa syirik yang paling sering ada di sekitar kita. Inna syirka la zulmun azim. Satu syirik yang sering sekali kita lakukan adalah riya. Senang menampakkan ibadah demi penilaian orang. Jadi kita melakukan ibadah, tapi niat kita adalah ingin agar orang lain tahu, menghargai, memuji, dan ini menjadi niat kita. Jadi hati-hati yang suka pamer amal. Kita juga bisa memperlihatkan amal dengan niat dakwah, niat mengajari orang, niat memotivasi. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat. Bagaimana kita bisa tahu amalan kalau tidak diperlihatkan? Yang paling sunnah ditampakkan adalah yang ibadah fardu. Tapi kalau ibadah sunnah, kita boleh menyembunyikannya sebagian besar. Latihannya, mari kita belajar menyembunyikan amal, terutama yang sunnah-sunnah, seperti kita menyembunyikan aib. Ada yang kita tampakkan dengan niat memberi contoh,
mengajari, memotivasi, tapi banyaknya kita sembunyikan. Hati-hati yang punya medsos, yang selalu gatel aja baca Quran. Sekarang tanggal berapa? Kan? Kok beda-beda tanggalnya? 5 Februari. Lalu difoto Al-Quran. Ya Allah, hanya dengan pertolonganmu baru tanggal 5 saya sudah 10 juz posting saja. Apa ini? Mau buka atau sahur? Ya Rob, hanya engkaulah, terimalah saum Daud saya ini. Nah, kalau ada orang memposting ibadahnya, kita jangan menilai riya. Kita tidak tahu. Itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita husnuzon, berbaik sangka. Ya, tapi kalau kita sendiri periksa, mau apa nih saya pamer? Mau apa? Yang kedua, sum'ah. Ya, ini temennya riya. Kalau riya menampakkan, kalau sum'ah menceritakan, memperdengarkan. Alhamdulillah ya, pada waktu saya umroh ke-5 kali. Kenapa 5 kali? Kan itu ingin agar orang lain tahu kita sudah umroh 5 kali. Apakah yakin 5-5-nya diterima oleh Allah? Jangan-jangan 5-5-nya tidak ada yang diterima. Baru juga habis tawaf. Tawafnya tengah hari. Alhamdulillah, semua pertolongan Allah. Memang nyebutnya pertolongan Allah. Saya barusan tawaf 3 hari, saya di Masjidil Haram 3 kali 5, 15 kali. Itemnya belum hilang, capeknya belum hilang, tapi ada yang sudah hilang. Apanya? Kenapa kita harus pamerkan itu kan? Kadang suka gatel kita pengen cerita. Saya sedang saum Daud, saya sedang ini. Bukan tidak boleh sepenuhnya ya, tapi periksalah hati kita, nggak pernah bohong. Kita tahu bahwa kita tuh nikmat orang lain tahu, dan ingin orang lain mengakui kita ini soleh, kita ini orang yang udah bagus ibadahnya. Terus mau apa? Paling orang gitu kan. Itu kan kita bisa sendirian gitu juga ya, di kamar. Saya saum Daud, mudah-mudahan sehat ya. 2, ujub. Ini termasuk syirik. Ujub itu adalah mau 3, ya boleh ya. Hampir aja saya mengatakan tadi riya dan sum'ah itu bareng ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya nggak mau berdebat. Mau 3, bagus ya, no debat. 2 ya, atau tadi 1A 1B supaya puas. Udahlah 3 aja lah. Dah 3 garis miring 2 ya. Ujub, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, sia-sia. Dicatat hadirin gini-ginian. Ujub, kalau ujub menyekutukan Allah dengan dirinya. Kalau tadi amal menyekutukan Allah dengan penilaian makhluk. Kalau ujub, saya, ini ide saya. Kalau tidak ada saya, nggak ada nih. Ujub. Kalau saya waktu itu diam aja, nggak mungkin ini kejadian. Waduh. Coba kalau waktu itu saya nggak ngasih tahu, udah pasti tersesat dia. Alhamdulillah dia pakai jilbab sesudah saya nasihati ya. Saya, ide saya, pikiran saya, kalau nggak ada saya nggak bisa. Saya, jadi Allahnya nggak ada. Dialah yang menentukan, dialah yang mengadakan, dialah yang menyebabkan sesuatu bisa dapat hidayah. Itu hati-hati hadirin. Kenapa ujub bahaya? Bahaya sekali.
Orang yang ujub akan binasa. Iblis itu, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Merasa lebih bagus. Kemudian keluar takabur. Takabur itu merendahkan Adam. Akibatnya dia tidak mau, aba wastakbaro, dia enggan mematuhi perintah Allah. Ujub. Hati-hati hadirin yang suka merasa, kalau saya nggak datang ini kacau nih. Aish, hebat pisan. Padahal kalau dia dikubur juga beres aja. Pernah ada yang ditanya, bos, kenapa bos tidak melaksanakan haji? Udah mampu. Gini, Ustaz, ini perusahaannya kalau nggak ada saya bisa kacau nih. Padahal kalau beliau meninggal aja, perusahaan baik-baik aja tuh. Bahkan banyak yang menginginkan. Nah, hadirin sekalian, jadi ujub ini pendapat ulama ya. Maaf, saya kumpulkan ini, maaf. Kalau riya itu syirik dalam niat, kata Imam Ibnu Rajab, semoga Allah merahmati. Syirik itu dalam niat, bukan dalam keyakinan. Kalau kata Imam Nawawi, riya itu menghapus pahala amal walaupun amalnya sah. Seperti sholat, ingin dilihat orang, sholatnya sah tapi pahalanya tidak ada. Ujub, kata Imam Ibnu Qayyim, ujub lebih berbahaya dari dosa, karena dosa melahirkan tobat, sedang ujub melahirkan sombong. Makanya kalau orang tidak punya dosa sama sekali misalnya, bahayanya apa coba? Ujub. Udah ujub, sombong. La yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ujub itu adalah melihat nikmat Allah itu sebagai hasil diri sendiri. Ini hasil ide saya, kerja keras saya, perjuangan saya, pengorbanan saya. Kalau tidak ada saya nggak akan ada ini. Ini semua karena, jadi dia udah menuhankan dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang ketiga, orang itu adalah bergantung kepada sebab. Kalau tadi ke diri, sekarang ke sebab. Misalkan dia bersandar kepada ilmu, bersandar kepada teknologi, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada relasi, seakan-akan ini itu ditentukan oleh sebab. Padahal sebab itu hanya jalan takdir Allah. Allah menentukan, sebab itu datangnya di belakangan. Coba kalau saya nggak makan obat ini, saya udah mati. Enak aja. Enggak, ini obat paling mustajab. Belum lihat resepnya aja udah sembuh. Nah, makin sakit dia, ya kan? Serius ini hadirin. Jadi kita melakukan sebab, tapi tidak boleh menuhankan sebab. Kita belajar, kita merencanakan, kita rapat, kita ikhtiar, kita all out, berjuang. Tapi kalau jadi sesuatu, tetap ini yang menakdirkan adalah Allah. Bagi kita melaksanakan sebab itu adalah amal soleh. Kita pergi ke dokter, tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Jangan menganggap dokter, kalau dokter itu tidak ada saya mati. Enggak, ya. Wah, kalau tidak ada obat ini saya bisa repot nih. Ada Allah. Nah, tidak boleh. Nah, ibu-ibu misalkan, gimana ya kalau suami saya meninggal, coba gimana Bu? Bagaimana? Menitega. Ya iya, kalau suami meninggal ya dikubur. Terus gimana ibu-ibu? Jadi nggak punya suami. Terus gimana? Ada Allah, ya. Suami bukan penjamin.
Cinta ke suami tidak boleh sampai ke tingkat mengilahkan suami, seakan-akan kalau tidak ada suami berakhir segala-galanya. Enggak. Ada yang suaminya sudah wafat, maaf, ada bu, udah berapa lama? Saya nggak ada maksud apa-apa ya, cuma nanya aja, bisi, aduh, enggak, meninggal. Udah berapa lama? 6 tahun. Ibu masih hidup kelihatannya ya. Alhamdulillah. Ada rezekinya, masih berteduh, masih bisa makan. Berarti suami bukan penjamin ibu kan? Bagus. Ya makanya begitulah. Waduh, kalau saya PHK saya nggak ada rezeki. Ada, ini banyak yang di PHK, makanya ngaji juga. Ya. Saya kalau tidak punya tabungan gimana? Nggak apa-apa. Orang punya tabungan, orang nggak punya tabungan yang menjamin sama siapa? Allah. Jadi kalau PHK kira-kira berhenti nggak rezeki dari Allah? Enggak. Pasti ada jalannya dari yang lain. Jadi nggak boleh menyandarkan diri ke gaji, ke perusahaan, ke atasan, ke pengalaman. Enggak, sandaran kita hanya Allah saja. Kita lakukan sebab, tapi kita yakin yang menentukan hanyalah Allah, ya. Jadi jangan sampai kalau enggak ada ini saya akan begini. Nah, tidak boleh. Lanjut. Terus jangan bersumpah kepada selain Allah demi siapa sih? Ini boleh tidak? Demi Allah dan demi Rasulullah. Boleh tidak? Tidak boleh. Hanya boleh untuk demi Allah saja. Demi demi siapa sih kan? Biasanya orang demi apa? Udah, pokoknya hanya bolehnya demi Allah. Jangan bersumpah pakai atas nama selain Allah. Demi negeriku, aku bersumpah demi negeriku. Demi Allah saja. Saya bersumpah akan berjuang agar negara ini benar-benar negeri yang penuh barokah demi Allah. Ya. Kemudian apalagi yang suka jadi syirik adalah pakai jimat. Harus mau ngapain pakai jimat ya kan? Lagi kebelet di toilet, ingat jimat nggak boleh dibawa ke WC. Jadi kepalanya di luar WC. Nyiksa diri. Udahlah. Allah Maha dekat. Allah menguasai segala-galanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila doa kepadaku. Udahlah, tinggal minta, tidak perlu perantara. Ya, janganlah pakai jimat-jimatan yang membuat kita merasa jimat inilah yang menyelamatkan, ini sumber keberanian. Termasuk sihir, ya, kedukun, pelet. Tapi ya Bapak juga nggak usah GR, kayaknya sih ada yang melet nih. Yang benar. Nggak boleh datang ke dukun. Hanya 2 ya dukun yang boleh didatangi. Siapa? Itu pun udah harus ada sertifikat. Dukun beranak dengan sertifikasi bidan, ya, dan dukun urut. Selebihnya. Tapi dukun itu tahu yang akan datang. Ya udah, kenapa pakai minta-minta sama orang, ya kan? Sendirian aja dukun kalau udah tahu yang akan datang. Dah, nggak usah datang ke dukun-dukun. Tidak. Itu termasuk syirik. Berlindung kepada jin, misalkan, ini lembah ini harus punten eyang naon.
Jangan ya. Seperti ada yang ke kuburan. Assalamualaikum. Pas ada yang lagi di belakang kuburan. Alah, ada yang nyebut kuburan. Waalaikumsalam. Wah, ada yang jawab. Dia lari. Lalu yang nggak ada siapa-siapa. Lari. Ini juga dua-duanya ngaco hadirin. Udahlah. Assalamualaikum, doa kepada ahli kubur boleh. Tapi kalau ke sebuah jalan harus melemparkan apa tuh? Uang, koin, punten eyang, nggak usah. Ada pohon beringin besar, udah baca ayat kursi saja. Udah kerepotan itu jin. Katanya ini kereta kencana ini, udah baca ayat kursi saja. Bisa pusing tuh jin yang ada di sana. Ya, jangan repot-repot. Allah penguasa langit dan bumi, semua jin itu makhluk Allah. Benar nggak sih? Ada suami istri yang ngobrol gini. Kuntilanak laki perempuan? Hah? Bidan ngesot? Siapa lagi? Kalong wewe? Mau ngapain ngebahas ini hadirin? Semua jin itu makhluk ciptaan Allah, di dalam genggaman Allah. Nggak ada yang bisa membahayakan kita tanpa izin Allah. Berlindung saja ke pemiliknya, ke penguasanya. Tapi katanya di sana angker, pernah lihat nggak? Enggak, ya udah. Gimana kalau ada? Pernah lihat nggak? Enggak, ya udah, nggak usah. Kalau di kamar mandi ada yang main-main air gimana? Cuprak, udah suruh gosek. Sekalian gosek sana ya. Paling kedengar dilempar itunya, sikatnya. Udah. Kalau ada juga ya paling harusnya dia yang takut ke kita, betul tidak? Ini malah lagi bercermin, takut ada di belakang. Nyiksa diri, udah baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung ke Allah. Ya. Setuju? Juga jangan ada pamali cecak jatuh, wah ya mah musibah. Itu mah cecak kepleset, kenapa jadi kita yang kena musibah? Ya tanda-tanda. Apa aja sih yang suka jadi ini? Potret. Kata, jangan bertiga di potretnya, nanti yang potret meninggal. Nah, kenapa kamu takut bertiga? Atau lift nggak ada nomor 4, ada kamar tidak ada nomor 13, nggak boleh kita percaya. Nggak apa-apa, 4 ya 4 ya. Halo, ini karena dia tidak mau ada angka 4, ini anaknya 5, anak ke-1, ke-3, kedua, ketiga, ini 3A kan. Baru 5, nyiksa diri. Enggak. Allah nggak dipengaruhi angka-angkaan kayak gitu, benar. Pas rumah nomor 3, pas absen nomor 13, aduh, nggak apa-apa 13, apa masalahnya dengan 13 kan? Hanya orang-orang yang percaya kepada yang tahayul. Terus gimana katanya zodiak, apa zodiak tuh? Aquarius yang jodohnya yang abses apa tuh? Ini bekal banyak hutang, wah ya mah. Yang satu lagi banyak duit, ini sesuka yang ngarang aja. Apa urusan kita dengan bintang-bintangan? Allah penguasa langit dan bumi. Jangan nikah hari Senin, kalau bisa jangan Selasa. Rebo hati-hati, Kemis gawat. Terus jadi kapan nikahnya? Kalau bisa nikahnya Senin aja. Kenapa? Supaya lagi saum katanya. Beda niat itu. Enggak boleh. Adik kakak
adik udah siap nikah. Aduh, jangan ngarung hal tahu? Ngelangkahin, nanti kakaknya nggak ada jodohnya. Masa kayak gitu sih? Kan? Yang ngatur jodoh siapa? Terus Allah ngasih jodoh ke yang ini duluan. Masa gara-gara ditakdirkan adiknya jodoh, kakaknya jadi nggak dikasih jodoh oleh Allah? Nggak nyambung sama sekali. Ujian aja itu. Mana yang paling siap? Nikahkan. Ada kejadian ya, kakaknya 2 belum nikah. Nah adik yang ini ibunya suaminya udah meninggal, anaknya 3 perempuan. Nah yang ternyata yang dilamar itu yang ketiga. Lalu yang ke-1 kedua asalnya berat manusiawi ya. Wah nanti tapi sesudah yakin, ini kan jodoh yang ngatur Allah, saya ridho deh, sok nikah aja, jangan berat hati. Kalau udah takdirnya jodoh jung. Yang adiknya yang kedua juga ridho, tahu tidak hasilnya, adiknya nikah, yang kedua nikah, yang pertama juga dapat jodoh, hanya ibunya yang bagian ngedoain ya, karena sudah senior juga. Padahal ibunya sangat ridho tuh anak-anaknya nikah. Ini serius hadirin ya, jangan kelenak-kelenik kayak gini. Kalau mau jalan keluar harus kaki diangkat sebelah, kemudian gimana, tahan napas 3 menit atau nggak jadi perginya. Dia kelenger. Wah, mau keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Sedekah, bismillah, sepanjang jalan zikir. Sempurnakan, pakai safety belt, naik motor pakai helm, udah ditakdirkan apapun udah pasti terbaik lah. Niat baik, caranya benar, doa optimal, sedekah juga, sepanjang jalan zikir. Toh nanti kecelakaan terus meninggal, gak ada masalah. Itu udah memang waktunya. Mikir. Apalagi ya teman-teman. Apa? Suara toke. Emang kenapa suara toke? Tuh ceritain kenapa suara toke. Saya rada kurang pengetahuan nih. Toke gitu artinya apa? Artinya toke bersuara kan? Apa sih suka ditafsirkan apa suara toke? Hantu? Oh iya? Yang benar. Oh udah. Toke itu lagi bertasbih dengan caranya. Enak begitu? Ada lagi apa? Burung hantu. Cik atuh yang jelas ngomongnya hadirin, di sini ngomong tapi nggak ada yang bulat. Apa Ustad? Apa? Kena tai burung. Terus jadi gimana? Ayo Ustad jelaskan, Ustad jangan bersembunyi di balik kursi. Kena tai burung. Terus jadi gimana? Wallahu alam, cuman pernah dengar katanya akan kena sial. Burung apa dulu ya kan? Kalau burung unta ya rada berat itu ya. Nah, udahlah, itu mah rezeki dia aja. Sekarang misalkan kita kena kotoran burung, misal ya, itu izin Allah bukan? Kan pernah diceritakan ada yang sedang umroh pulang dari masjid selesai duha kena kotoran burung merpati di sini nih, di keningnya. Beliau langsung nangis, pulang ke hotel, ganti mukena, bersih-bersih, balik lagi ke masjid, terus sholat banyak, bertobat. Ibu, kenapa sampai segini sedihnya?
saya kena kotoran merpati. Terus apa hubungannya dengan nangis terseduh-seduh? Ini kotoran merpati kena kening. Demi Allah bukan kebetulan. Ini bukan sederhana. Ini lapangan segini luas. Kepala saya segini kecil. Bagaimana bisa ke sini kalau nggak diatur Allah? Benar? Kan tinggal ke situ, ke situ. Ini susah loh hadirin. Kena kotoran merpati itu, pertama lintasan harus sama. Iya kan? Merpati di sana, kita di sini nggak kena. Yang kedua, kecepatan merpati terbang dan kecepatan ibu jalan harus berimbang. Terlalu cepat nggak kena, terlalu pelan ketinggalan. Jadi harus ngepas ngepaknya itu. Yang ketiga, sudut kemiringan. Ini fisika nih, sudut elevasi ya, antara maaf ya pantat merpati dengan jidat ibu harus presisi. Ini ilmiah hadirin. Ini teh lagi rada pinter ya. Selisih 1 derajat ngaceleng ke sini, betul tidak? Jadi benar-benar ini rumit ya perhitungannya, kemiringannya gini tah. Udah gitu kecepatan angin. Kan dia jauh, kalau anginnya gede melenting jadi ke sini ya kan. Dan yang paling rumit, tingkat kemulesan merpati. Ini gawat ini. Telat ngeden atau ngedennya hanya angin nggak berhasil. Jadi ngepas pisan. Kok ketawanya gitu? Ini serius, ini takdir hadirin. Siapa yang bisa mengatur super presisi gitu? Jadi kalau kena kotoran merpati mah ya tobat. Pasti ada hikmahnya. Pikirannya banyak yang kotor. Jarang ingat Allah, mikirin kejelekan orang lain terus, komplain aja terus ke Allah. Untung juga cuman merpati yang ada burung yang besar kan, apa namanya, burung unta itu nggak jeda gitu ada. Astagfirullah, istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan berlindung ke jin juga, jangan berlindung cari pertolongan ke jin. Mau apa? Dia cuman makhluk, dia cuma ciptaan. Wah, kita bala tentara jin, enggak ada perlunya. Ya, beda frekuensi dengan kita. Itu jin gaib, kita punya dunia sendiri. Begitulah. Lalu atas kehendak Allah dan kehendakmu itu juga tidak boleh. Pakai dan. Ini atas pertolongan Allah dan pertolongan tetangga kita. Nah, dan itu sudah memberikan tandingan kepada Allah. Tidak ada. Yang ada cuma satu, penguasa takdir adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk STI ya, isti, ikatan suami takut istri, hati-hati bisa syirik nih. Demi istri sampai lagi sholat fardu, aduh panggilan istriku. Nah, udah. Tenang saja, Bu, Pak, Pak, jangan takut, jangan terlalu takut ke atasan. Atasan cuman makhluk biasa. Jangan takut ke makhluk sampai kita mengkhianati Allah karena makhluk. Ya, benar ada kenyataan seperti yang di zaman Rasulullah pun ya, siksaan. Tapi hati kita harus yakin bahwa terjadinya kepahitan ini pun dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan. Jangan sampai harap dan takut ke makhluk yang menjadikan kita mengabdi kepada makhluk. Kalaupun kita berbuat baik ke istri, misal ada yang diuji dengan istrinya galak sekali, ya ingat aja bahwa itu jadi ujian
penggugur dosa, pengangkat derajat. Tenang saja. Tapi saya dituduh, saya tidak melakukan. Allah tahu tidak kita tidak melakukannya? Kita misalkan dituduh oleh atasan, dituduh oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak kita lakukan. Allah tahu tidak? Jawab. Ya udah, ini memang ujiannya, episodenya begini. Tidak selamanya kita dituduh-tuduh. Akan ada waktunya kita tidak salah dalam hal ini, tapi orang menyangka kita melakukan kesalahan. Ini ujian saja. Tenang, Allah Maha tahu kita tidak melakukannya. Jawab dengan tenang, tidak. Bapak mengambil ya, alhamdulillah tidak. Mungkin ujiannya agak lebih berat dari itu. Ya Allah, Engkau tahu saya tidak seperti yang disangkakan. Ini ujian, saya terima ujian ini dan saya kembalikan kepadamu ya Rabb. Tidak ada yang mempercayai saya, tapi Engkaulah yang kuasa membulak-balik setiap hati. Saya pasrahkan diri saya kepadamu ya Allah. Allah kan tahu kita enggak, benar tidak? Allah tahu tidak kita dituduh? Tahu tidak? Allah tahu tidak kejadian yang sebenarnya? Apakah kita dituduh terjadi sendiri atau ujian dari Allah? Jawab. Ya, ujian. Kira-kira kenapa? Karena pasti ada dosa kita. Yang lainnya, yang ini kita emang tidak sesuai dengan tuduhan, tapi boleh jadi kita punya dosa-dosa lainnya yang selama ini belum ditobatin. Nah, buahnya ini kita jadi difitnah seperti itu. Jadi gimana kalau kayak gitu keadaannya? Kita dituduh melakukan padahal kita tidak. Ya, jelaskan secara manusia baik-baik, tapi selebihnya minta ampun ke Allah. Karena sangat boleh jadi Allah menguji kita dituduh karena ada dosa kita yang belum kita tobatin. Mungkin kita dulu pernah memfitnah orang, pernah nyakitin orang dari mulai zaman baligh. Misalkan lagi di pengajian, kita nggak kuat, buang angin, ya. Terus orang, bau, terus kita juga, bau naon ya. Kita ikut merasa teraniaya, padahal dia sendiri yang menzolimi. Terus kebetulan ada kakek-kakek lagi ngantuk. Jadi semua menyangka kakek-kakek itu, dah kakek tenang, udah lagi tidur ya. Allah tahu tidak? Fitnah keji ini bisa balik. Tobat hadirin yang suka jahil-jahil kayak gitu. Dulu waktu SMA udah balik belum? Udah. Pernah suatu saat kami lagi mau berenang, sepertinya lucu, ada seorang teman ini jangan jadi inspirasi ya. Dia waktu istirahat nggak keluar, kami main keluar. Zaman SMA dulu lah, tahun 80-an. Pas habis istirahat mau olahraga berenang, waktu itu di sentrum. Pas ganti pakaian, alah, kenapa celana renang begini? Ternyata nggak ada talinya. Ternyata teman-teman juga sama, pada pegang celana semua begini. Kamana ya talin? Cuma dia yang berenang sendiri. Itu dicatat tuh hadirin. Pasti ada balasannya. Itu harus minta maaf itu. Walaupun itu zaman SMA sepertinya culun-culun, tapi itu ada catatannya. Harus minta maaf. Bagaimana itu kejadian kepada saya zaman dulu? Maafkan. Kalau kita yang jadi korban, maafkan. Tapi saya jadi malu, maafkan. Pokoknya kalau orang gitu ke kita, maafkan. Percuma, diingat-ingat juga udah lewat zamannya. Tapi dia dulu menyatakan cinta kepadaku, tapi ternyata dia malah nikahnya sama orang lain. Saya sakit hati. Maafkan. Namanya juga bukan jodoh. Saudara bagian dicintai, tapi yang lain yang dinikahi.
Kok apes begini ya? Bukan, emang ujiannya begitu. Tapi dia ngemplang ini utang. Bagaimana? Kalau dia ngutang, maafkan atau gimana nih? Tagih tapi nggak usah dendam, ya. Nggak usah pakai dendam. Tagih baik-baik yang sopan. Izin Allah bukan? Ada orang pinjam uang ke kita dan nggak bayar? Jawab, ujian bukan? Jadi gimana dong? Sabar atau syukur? Syabur lagi yang betul. Dengar, ini diulangnya. Kenapa kebenaran menimpa saya juga, jadi rada menjiwai nih. Kalau orang janji bayar utang pada waktunya dia tidak bayar, ya, satu, kita harus syukur, bukan kita yang jadi dia. Jelas? Untung kita bagian ngutangin, bukan bagian berhutang. Mana yang lebih menderita? Yang berhutang, yang bekal bohong yang berhutang, yang tidak nepatin janji, yang gampang janji tidak ditepati yang berhutang. Kemudian hidupnya pasti nyesek terus-terusan, malu, dunia jadi sempit, susah tidur, nggak enak makan. Kita syukur, bukan kita yang jadi dia. Dua, apa? Bagaimana, santri? Yang kedua, apa? Yang kedua, kita tetap harus berbuat baik. Kita berempati, ya. Orang ini pasti menderita sekali. Jangan sampai kelakuan kita, akhlak jadi turun, karena ini ujian. Tetap walaupun kita nagih dengan cara-cara yang sopan, terhormat, jangan sampai jadi zolim, menghina, mencaci, merendahkan, karena itu hanya menyakiti, betul tidak? Hanya muas-muaskan hati kita, padahal aslinya kalau kita benci kepada dia, yang menderita siapa? Kita. Apalagi yang harus kita lakukan selain nagih dengan baik-baik? Tobat. Jangan-jangan ini menimpa karena ada dosa kita nih. Mungkin waktu kita ujub, kita merasa aman dengan uang ini, saya niat pinjamkan ini ke sana dengan harapan dapat bunga, dapat apa, ya, dengan harapan kita dapat lebihan-lebihan yang sebetulnya tidak sesuai syariat. Atau kita merasa uang inilah yang akan menjamin kehidupan saya, jadi sudah menuhankan uang, menuhankan tabungan. Istighfar. Lalu apalagi? Doakan kebaikan. Yang tulus doanya, ya Allah, saudara kami yang berhutang ini, sehatkan, kuatkan imannya, berikan jalan keluar dari masalahnya, agar semua hutang-hutangnya kepada siapapun bisa dilunasi. Dia saudara saya, ya Allah, sama-sama hamba-Mu, sama-sama bersujud padamu. Tolong ya Allah. Jadi jangan fokus, ya Rob, buat dia ngebayarin utang saya, asal saya udah lunas, selebihnya terserah padamu. Jangan menginginkan celaka kepada orang lain, ya. Kok kayak nggak setuju gini sih wajahnya? Kenapa kita pelit ngedoakan? Kan? Kita akan bahagia loh hadirin dengan mendoakan. Allah suka tidak kita mendoakan hambanya yang lagi susah? Jawab. Allah suka tidak? Allah lihat tidak kita ngedoain dia? Allah tahu nggak ketika kita lagi sebel ke dia? Tahu. Allah tahu nggak kita lagi berjuang memindahkan sebel, ya, menjadi apa? Sempul, bukan sempul. Dari sebel menjadi sayang. Serius ini hadirin. Allah kan ngelihat apa yang kita lakukan.
pikiran kita, ucapan kita, hati kita, perjuangan kita mengubah dari benci kepada tidak benci, kepada sayang, kepada ngedoakan. Emang orang bisa bayar hutang ke kita tanpa izin Allah? Jawab, nggak usah pakai debt collector. Boleh nggak pakai pengacara? Boleh, tapi tetap untuk cara yang baik-baik ya. Jangan lupa, hanya dengan izin Allah hutang kita bisa dibayar. Walau dia punya, kalau nggak ditakdirkan nggak juga balik ke kita. Minta tolong ke Allah. Ini dari bab syirik jadi ke hutang nih hadirin. Nggak apa-apalah ya, karena ini hal-hal yang sering terjadi dalam keseharian. Kita sering menganggap dengan begini dia pasti begitu. Enggak. Hanya Allah yang menguasai takdir. Walau diancam, kalau enggak aja. Allah yang membulak-balik hati. Allah yang membuat urusan jadi lapang dan sempit dan lapang. Masya Allah. Jangan bersandar kepada ikhtiar. Jangan hilangkan kemuliaan akhlak kita ketika diuji seperti ini ya. Setuju? Tagih utang tapi maafkan. Dia udah janji ya, maafkanlah ya. Doakan supaya dia mampu. Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Penting tidak hal-hal seperti ini? Saya ingin sekali kita punya sifat wal afina anin nas, maafkan. Dia menghina, gimana? Jawab. Dia ngejelek-jelekin kita, gimana? Maafkan. Dia ngebuka aib kita, bagaimana? Maafkan. Tapi adik saya ini enggak sopan sama kita, bagaimana? Maafkan. Ini kakak saya ini nyuruh saya terus, bagaimana? Maafkan. Itu dulu dia bagaimana? Orang tua maafkan sepenuh hati. Nggak ada cerita kita dendam sakit hati ke orang tua, nggak ada. Atasan maafkan, tetangga maaf. Kalau kita jadi pemaaf yang benar-benar karena Allah, lihat saja hidup kita lebih lapang, lebih tenang, lebih nyaman, lebih ringan. Ini itu lega. Kalau kita benci ke orang, dendam ke orang, kita lagi merusak diri kita sendiri. Kita sering beranggapan kalau kita dendam maka dia sengsara. Enggak. Dia mah tetap pules lagi makan lotek ya. Yang sengsara, kita ingat perumpamaannya, kalau kita dendam ke orang, kita seperti megang bara api. Perasaan kita, dia yang kepanasan. Yang terjadi adalah tangan kita yang gosong. Maafkan. Mau hidup seperti itu? Enak tidak nih kira-kira? Tuh kan gak ada yang jawab, saya maafkan. Terima kasih hadirin sekalian. Insya Allah semoga ada umur kita jumpa lagi. Jangan lupa tanggal berapa kita akan mabit lagi. 28 Februari hari Sabtu malam Ahad, itu sudah Ramadan ya. Sebelum Ramadan maafin semua orang ya. Nggak ada lagi nyimpen dendam, benci, sakit. Nggak ada. Wal afina anin nas, ciri orang yang bertakwa. Mari kita bersedekah sebelum kita tutup dengan doa.
dan sambil membaca Quran ya. Allah Maha melihat, Maha menyaksikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hadirin, sebelum kita tutup, saya khawatir ada yang belum tuntas. Memaafkan, ini ada yang tertinggal ya, tapi ada juga yang ada batas yang harus kita tegakkan keadilan. Kepada siapa? Satu, kepada yang terus mengulang-ulang kezolimannya. Nah, ini harus ada tindakan lain ya. Kelembutan tidak cukup, tapi harus ada tegas dalam keadilan. Yang kedua, kalau pemaafan kita membuat dia semakin berani menjadi-jadi, maka harus ada tindakan lain yang membuat dia tidak menjadi-jadi. Yang ketiga adalah kalau kita maafkan tapi dia menjadi merajalela kepada orang lain, merugikan orang lain, jadi korban, ini juga harus ada tindakan keadilan lainnya. Dan yang keempat, yang paling penting, kalau menyangkut hak orang banyak, amanah dan agama, maka menegakkan keadilan lebih tepat. Ya, jadi yang tadi itu kita maafkan kalau masalah pribadi, kita dihina pribadi, perasaan kita disakiti, diremehkan atau dikhianati secara personal, udah maafkan. Tapi kalau menyangkut halayak, agama, amanah, maka tegakkanlah keadilan dengan akhlakul karimah. Ya, saya khawatir ada yang kurang dari penjelasan ini, bahwa tetap ada hak untuk menegakkan keadilan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha agung, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang tahu persis semua dosa maksiat yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Wahai Allah, Engkau tahu aib-aib yang kami tutup-tutupi. Ya Rob, Engkau janji majelis ilmu, majelis zikir adalah tempat Engkau mengampuni. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah yang maha agung, ampuni ya Rabb sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Banyak sekali ya Rabb. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami.
Ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani, sekotor apapun tubuh kami ini. Ampuni ya Allah segala kemusyrikan yang pernah kami perbuat, semua kemunafikan kami. Engkau tahu betapa bedanya yang tampak dan yang tersembunyi. Astagfirullah. Ampuni segala ujub, takabur kami, juga segala kedengkian di hati ini ya Allah. Astagfirullah. Ampuni semua kezaliman kami kepada ibu, bapak, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, padahal tidak ada yang tersembunyi darimu. Ampuni ya Allah dosa yang nampak. Ya Rabb, ampuni kezaliman kami kepada keluarga kami, kepada pendamping hidup, kepada keluarga, anak-anak. Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah dosa kami kepada guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah, taufik, ilmu darimu. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, juga ampuni hamba-hambamu yang pernah hilaf menyakiti kami. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal mutawakkilin, Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kami umur di bulan Ramadan ini ya Rabb. Limpahi kami dengan kesehatan, kekuatan, rezeki yang halal berkah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah ya Allah, doa-doa yang Engkau ijabah. Lindungi kami dari segala bala wal fitnah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Mudahkan bagi kami ya Allah melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini barokah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang ya Razak. Jangan biarkan kami berhutang. Tolonglah saudara-saudara kami yang dililit hutang. Ya Allah, berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya. Berikan keturunan terbaik bagi yang mendambakannya. Berikan pekerjaan yang halal barokah. Mudahkan urusan-urusan yang maslahat dunia akhirat. Jauhkan dari segala urusan yang jadi fitnah dunia wal akhirat. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Istiqomahkan kami ya Allah. Wafatkan kelak kami husnul khotimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan. Tolong jua saudara kami yang ditimpa musibah ya Allah. Hibur hatinya dengan iman yang sempurna. Gantikan setiap kehilangan dengan yang lebih baik. Angkat derajatnya ya Allah. Berikan ganjaran sempurna ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya. Hadirin, teruslah berzikir dimanapun kapanpun, karena tempat yang kita injak, kita duduki pada waktu zikir nanti di akhirat akan bersaksi. Zikirlah sebanyak-banyaknya, insya Allah akan bersaksi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.